A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Inner Heart Talk yang sudah hadir di Zoom sini, yang alhamdulillah puji syukur kita bisa sama-sama hadir di sini untuk saling belajar. Jadi ini episode pertama dari Inner Heart Talk. Jadi Inner Heart Talk ini adalah pembicaraan untuk meningkatkan kesadaran yang kita akan diskusi dengan Mas Sony Wicaksono tentang apapun yang membuat kita bisa menjadi sadar. Nah, namanya juga udah Inner Heart, berarti ini pembicaraan dari hati. So, welcome to Inner Heart Talk, bertumbuh bersama membuka hati. Gitu ya. Jadi tagline-nya bertumbuh bersama untuk membuka hati. Oke, kalau begitu nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung discuss sama narasumber kita. Kita langsung discuss sama Mas Sony Wicaksono. Oke, Mas Sony, apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar ya? Sehat-sehat ya? Baik ya, dan teman-teman semua sehat semua ya. Kalau sehat semua, tangannya boleh angkat. Nah, gitu dong. Oh, oke, good. Ya, di sini ada 98 partisipan yang hadir ke acara perdana kita nih, Mas Sony. Inner Heart Talk episode 1 udah ada 98 peserta. Oke, mungkin kita straight to the point bahwa kita harus cerita dulu nih, Mas Sony. Sebenarnya bikin ini tuh apa sih latar belakangnya? Silakan, Mas Sony. Iya, jadi saya ini kan latar belakang saya dulu ya. Saya ini kan bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai, bukan narasumber gitu ya. Oke. Dan tapi saya aja pendidikannya dari ekonomi UI gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama pelajaran agama gitu. Tapi apa yang selama ini saya sudah dapat dari Allah gitu ya, kesadaran gitu ya, itu kalau kemudian saya nggak bagi itu kayaknya rasanya saya kurang bersyukur gitu. Lalu yang kedua tuh sebenarnya ini saya keluar dari comfort zone saya gitu. Jadi comfort zone saya tuh ya udah dapat sesuatu kesadaran, ya udah buat saya aja gitu. Tapi kan kalau keluar dari comfort zone itu kan wah takut ya. Benar, saya bukan Mas. ustadz, bukan kayak Benar. takut gitu. Jadi gemeteran juga gitu kan, grogi juga gitu kan. Tapi kita ini kadang-kadang ya takut sama orang, takut sama manusia, tapi kadang-kadang kita dengan takutnya itulah membuat kita nggak memilih Tuhan ya. Nah, suatu hari tuh saya dapat 1-2 ayat Quran ya, yang buat saya itu menjadi merubah mindset saya bahwa sebenarnya tugas untuk menyampaikan, tugas untuk syiar, untuk ngajak orang itu ya, sesuai dengan apa yang kita sanggup, apa yang kita punyai gitu ya, itu adalah suatu sarana untuk memilih Allah dengan lebih seutuhnya gitu. Oke. Nah, coba dibuka ayatnya itu, surat Al-Baqarah, ayat surat 2, ayat 159. Oke ya, kita buka surat 2, 159. Oke, karena hari ini kita juga berbicara tentang Quran, ini menarik sekali gitu ya. Surat 2, 159. Oke, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Gitu kira-kira, Mas. Iya, jadi kalau disembunyikan itu ya Allah itu kurang happy lah kira-kira begitu ya. Kalau di bahasa di situ melaknati sangat keras gitu ya. Ya. Lalu misalnya surat 28 ayat 87 misalnya. Oke, itu juga membuat mindset saya berubah gitu kira-kira. Oke, 2887 ini menarik juga nih kalimatnya. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Sesudah ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, jadi kalau kita itu takut sama orang dan membuat orang yang itu menjadi mind block, jadi membuat kita tuh jadi takut dan nggak bisa keluar dari comfort zone kita untuk menyampaikan kesadaran yang sudah kita miliki, itu berpaling dari Allah gitu, berpaling dari kasih sayangnya gitu. Jadi ya udahlah, karena begitu saya sebenarnya nggak memberanikan diri juga ya. Saya tetap ada nervousnya, tapi ya udah
biarlah kasih sayang Allah bantu saya, bantu Kang Abu, bantu kita semua untuk bisa menyampaikan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, Oke. jadi itu kira-kira Kang Abu latar belakangnya. Lalu dengan adanya COVID ini benar-benar suatu hikmah. Jadi saya diskusi dengan Kang Abu, ayo kita bikin diskusi loh, Inner Heart Talk judulnya yang bisa mungkin didengerin orang lebih banyak mungkin dengan partisipan yang 105, lalu kita bikin kanal YouTube supaya nanti bisa disebarkan lebih lanjut. Jadi ini bukan ngajarin orang ya, bukan mengajari orang atau mungkin menggurui, enggak. Ini kita anggap aja kita lagi dua orang lagi ngobrol-ngobrol, sharing. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik, silahkan didengar gitu. Kira-kira begitu, Kang Abu. Oke, intinya kita diskusi ringan yang mudah-mudahan diskusinya ada sesuatu yang bisa memberikan satu manfaat gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Betul. Nah, jadi apa yang kita bahas ini nih ilmunya kalau boleh bilang hakikat ya. Jadi hakikat itu artinya kebenaran. Nah, jadi kebenaran itu sesuatu yang didapatkan tanpa persepsi gitu. Jadi artinya tanpa dari kita. Jadi itu benar-benar yang kita pasrahkan aja lah pengajarannya langsung gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi biasanya kan kalau bahas hakikat kan orang tuh serius gitu. Iya. Dahinya berkenyit. Apa namanya? Nah, jadi serius banget. Jadi kadang-kadang susah dimengerti. Nah, kali ini mungkin kita singkat-singkat aja, kita belajar hakikat, tapi dengan cara yang sangat singkat dan santai. Karena apa yang kita pelajari ini semuanya nanti dari hati. Nah, kalau belajar dari hati itu dilarang serius. Jadi malah nggak boleh serius, harus santai. Jadi santai aja, pasrahin aja. Nanti petunjuknya juga biarlah Tuhan yang kasih sayang Allah yang bantu untuk menjelaskannya di hati kita masing-masing. Kira-kira begitu. Oke Mas Sony, ini udah nggak sabar banget untuk langsung masuk ke episode 1 gitu ya. Ini seru banget. Dan sahabat yang sudah hadir di sini, sahabat hati yang sudah hadir di sini, boleh tepuk tangan dulu dong buat episode perdana Inner Heart Talk. Ini yang hadir 109 ini akan jadi saksi sejarah ya Mas ya. Ini episode pertama yang mudah-mudahan selalu bermanfaat. Dan seperti biasa, karena kita belajar sama-sama, bukan berarti mau menggurui, mau menasihati, mau menceramai. Jadi kita sama-sama mengosongkan gelas dulu gitu ya. Karena nanti yang akan kita sampaikan itu adalah suatu kebenaran, suatu motivasi yang mudah-mudahan saling memberikan cahaya di antara kita semua. Jadi please jangan merasa digurui, jangan merasa diceramahi, jangan merasa sedang sedang dikuliahi gitu. No, saya sama Mas Sony itu teman yang sedang chatting, teman yang sedang berdiskusi, yang mudah-mudahan di diskusi kita itu ada manfaat yang bisa dipetik sama siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kita kira-kira. Iya, Abu, tahu nggak ada 3 syarat orang dalam belajar? Kan hidup ini kan belajar ya. Iya. Kalau kita bilang ini school of life. Hidup itu adalah tempat kita belajar. Ada 3 hal yang penting kalau orang tuh belajar ya. Pertama, itu kita jangan merasa diri kita paling benar. Ya kan? Karena kebenaran itu kan hanya dari Allah. Ya kan? Nah, yang kedua, kita tuh jangan pernah merasa diri kita tuh paling baik, ya. Karena kalau kita udah ngerasa diri kita paling baik, ya Allah nggak bisa kasih yang lebih baik, yang terbaik justru yang hendak diberikannya. Karena kita udah merasa cukup. Lalu yang ketiga, jangan pernah memaksakan kehendak, memaksakan pikiran, memaksakan pendapat, memaksakan apapun opini kepada orang lain. Karena Allah aja memberi pilihan kepada orang. Kita harusnya juga memberi pilihan. Jadi ini benar-benar, ya wacana lah, silahkan kalau mau dipakai, kalau enggak ya nggak apa-apa, karena ini hanya sekedar kita nggak boleh memaksa kira-kira. Oke, setuju Mas Sony. Itu aja kali Kang Abu. Sip ya, terima kasih ya untuk episode perdana ini. Kita ada prolog dulu sedikit tentang acara, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti niat dan tujuannya, niat dari hati kita yang sama-sama ingin saling berbagi cahaya dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke Mas Sony, kita langsung ke kalau di serial itu S1 E1 Mas. Season 1 episode 1. Iya, kalau nonton kalau nonton Netflix gitu misalnya pasti S1 E1. Gitulah kira-kira Iwan. Oke ya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat menarik banget gitu ya. Jadi kalau ngelihat topiknya ini pasti kalau bahasa kerennya sekarang clickbait. Gitulah kira-kira. Orang pasti pengen ngeklik banget. Kenapa? Karena ini topik yang sudah lama kita diskusikan, tapi yang menariknya adalah ya itu tadi masih terjadi banyak biasnya gitu. Oke.
Topik kita hari ini adalah Al-Quran, apakah hanya untuk orang yang beragama Islam? Wah, ini menarik banget nih, Mas Sony. Al-Quran, apakah hanya untuk orang yang beragama Islam? Karena dari SD, TK, waktu saya, let's say, Ebta-Ebtanas waktu itu, nah berarti kalau ada Ebta-Ebtanas, sudah ketahuan lah angkatan berapa gitu ya, kira-kira. Selalu ada pertanyaan bahwa kitab suci umat Islam, A, ya, Quran, B, Injil, C, Tripitaka. Begitu saya jawab A, itu saya dibenarkan sama sistem itu gitu. Nah, yang menariknya setelah 30 tahun saya menjawab itu, saya menemukan sesuatu yang berbeda dari kalimat yang saya jawab kemarin waktu saya Ebta-Ebtanas itu gitu. Karena begitu saya buka sumbernya juga ternyata spesifikasinya juga menarik gitu, bahwa statement Al-Quran mengatakan hadza baso irulinas, Quran petunjuk bagi manusia. Nah, ini berbicaranya sudah manusia. Nah, makanya hari ini kita akan berbicara tentang apakah Al-Quran hanya untuk orang yang beragama Islam. So, mari kita mulai. Silakan Mas Sony. Iya, terima kasih ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya, santai-santai aja. Oke. Nah, gini deh, kalau kita misalnya beli satu produk ya, produk dengan misalnya produk elektronik gitu, misalnya taruhlah handphone gitu, itu kan pasti ada buku manualnya kan, ya kan, Bu? Yes. Pasti ada buku manualnya. Jadi misalnya kita beli produk dari Cina aja gitu, ada produk buku manualnya. Beli produk meskipun sekarang buku manualnya bisa yang ada di dalam buku dalam bentuk cetak, ada juga nanti harus download ke internet, bisa di-download brosur atau software. Nah, jadi semua drivernya juga ada. Jadi semua produk itu ada manualnya. Nah, manusia itu produknya Allah, bukan produk Cina gitu. Jadi kira-kira Iya. Jadi kira-kira manusia itu bahkan dikatakan produk yang sempurna lebih dari kebanyakan makhluk di alam keberadaan ini gitu. Coba dibuka deh surat 17 ayat 70 coba. Oke, kita buka ya. Ini juga kita base kembali kepada Quran gitu ya. Di surat 17 ayat 70 nih. Oke, 17 ayat 70 tuh berbicara begini. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, jadi diciptakan, kita pakai bahasa Indonesia aja karena kita orang Indonesia ya. Ya. Diciptakannya tuh dengan kelebihan tuh dengan kesempurnaan dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Jadi manusia itu produk Tuhan, produk Allah yang sempurna. Bahkan dikatakan itu ahsani takwim, yaitu bentuk yang sebaik-baiknya. Coba dibuka surat 95 ayat 4. Oke, surat 95 ayat 4. Oke. Oh iya, benar banget ini ya. Di sini statementnya menarik, strong banget. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Betul. Ahsani takwim. Ahsani takwim. Ahsani takwim itu yang terbaik. Ahsani takwim itu artinya terbaik. Jadi artinya manusia itu produknya Allah yang sempurna. Nah, kalau produknya Allah yang sempurna, pasti dikasih buku petunjuk kan, yang diberikan untuk menjalani kehidupannya, bagaimana cara memakai badannya, bagaimana cara hidup, apa tujuan hidupnya, kenapa dia hidup, kenapa harus jadi anak orang tuanya si A dan si B, lalu hidupnya setiap mengambil keputusan harus seperti apa, detail. Nah, ini nih produk Allah kan. Pasti itu ada jelas sekali detail gitu penjelasannya. Ya. Jadi nggak mungkin nggak ada produk manualnya gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya nih, semua petunjuknya itu kira-kira fisik apa non fisik? Ya, pertanyaan pertama ini jawab aja pakai hati. Petunjuknya itu ada di luar badannya, di luar dirinya, atau dibawa kemana-mana. Coba kalau hatinya santai pasti bisa jawab. Nah, kalau misalnya, ya kan? Iya. Kalau misalnya produk buku manualnya itu di luar dirinya, berarti dia harus punya duit dulu ke Gramedia, misalnya beli buku. Nah, kalau nggak ada toko buku, hidupnya di Irian gimana? Iya. Hidupnya zaman dulu yang nggak bisa baca gimana? Ya, belum ada percetakan dulu, gitu misalnya ya Mas Sony. Nggak ada percetakan misalnya. Lalu misalnya dulu hidupnya misalnya nggak jauh sama utusan Tuhan gitu. Ya, utusan Tuhannya misalnya hidupnya di Arab, dia tiba-tiba lahirnya di Nusantara zaman dulu gitu. Kan dia nggak bisa. Karena buku petunjuknya nggak di dalam dirinya, ya kan?
Oke, Jadi ini kira-kira petunjuknya tuh, ini perlu perenungan juga sih, Mas Sony. coba direnungkan. Ini Ya, nggak bisa straight langsung jawab iya, enggak. Ini kayaknya nggak perlu bisa. dicerna baik-baik dulu, perlu Nah, iya, dirasakan dan mungkin ini akan terjadi aha moment bahwa iya ya. Nah, pasti ada iya, begitu, Mas. iya. Ah, Nah, coba makanya tadi saya bilang kebenaran ini kan diskusi hakikat. Semua persepsi dipasrahkan dulu. Nggak hmm, usah ada persepsi, nggak usah ada konsep. Biar hatinya tuh tahu yang benar yang mana. Makanya yang lebih santai lebih enak, nggak usah serius. Jadi itu. Jadi dan permasalahan manusia itu kan banyak sekali. Tiap orang juga beda-beda masalahnya. Jadi petunjuk yang Allah berikan itu juga beda-beda gitu. Karena masalahnya orang tuh masing-masing beda-beda. Jadi karena masalah manusia beda-beda, sehingga satu sama lain itu pasti mendapat petunjuk yang juga beda-beda dong. Si A dan oke, si B itu beda. Nah, oke. jadi sekarang saya mau nanya nih, Hmm, kalau buku petunjuknya itu fisik misalnya, yang artinya di luar di kita harus ada cetaknya gitu, mungkin nggak semua masalah manusia itu yang beda-beda tadi dimasukin ke satu buku gitu, dimasukkan ke dalam satu buku yang menjawab semua, tadi kan buku manual kan, ya, mungkin nggak ada di satu buku. ya, ya, Wah, ya, kayaknya nggak mungkin ya. ya, ya, Itu ya, ya. butuh satu perpustakaan besar sekali gitu untuk Hmm. bisa menampung apa namanya buku itu, buku petunjuk itu, ya Oke, kan? bahkan bahkan Benar Mas nggak? kalau aku ingat lagi bahwa ada statement yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu gitu. Menjelaskan segala Iya, sesuatu gitu. Kan betul. gitu ya? Nah, iya, nanti kita Oke, bahas itu. Heeh. oke. Jadi artinya, jadi coba dengan sini aja secara logik aja, kalau petunjuk itu perlu kita dapatkan dimanapun kita berada. Kalau bentuknya itu fisik tuh kayaknya nggak mungkin gitu, ya kan? Hmm, Nah, itu dari situ dulu kita sadari. Nah, oke. jadi makanya Allah itu mengatakan bahwa kalau petunjuk kepada manusia itu atau Alkitab atau disebut juga Al-Qur'an Hmm, dan semuanya itu kalau itu bentuknya fisik ya misalnya nih, lalu semua ditulis dan dibukukan, lalu Allah mengatakan begini, jadi jika semua lautan itu menjadi tinta dan pohon di bumi itu menjadi pena, gak ada yang bisa sanggup menuliskan buku itu. Jadi ini bukan cuma bicara perpustakaan gitu. Semua oke. lautan itu jadi tinta, semua itu dijadiin pena, jadi pensil misalnya. Nggak ada yang bisa sanggup menuliskan Alkitab itu, nggak bisa. Karena tiap orang masalahnya beda-beda gitu. Dan bukan Hmm. cuma manusia nanti kita bicara, seluruh alam nggak mungkin ya. Coba dibuka tuh surat 31 ayat 27. Oke. Wah, ini menarik banget nih, Mas. Ini kayaknya changing paradigm banget nih. 31 ayat 27 ya. Iya, Oke, betul. 31 ayat 27 tuh isinya begini. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut, menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, Mhm, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. mhm, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. betul. Nah, Ya, coba dibuka lagi supaya lebih jelas ya, 18:109. 18 ayat 109. Iya. Oke. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Mhm. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, Nah, bayangin tuh, laut itu udah habis, ditambahin laut yang sama, masih belum cukup untuk menulis kalimat Allah, ya. kalimat petunjuk Allah itu. Hmm, Jadi jadi kita mesti paham ayat ini gitu. Apa maksudnya ayat ini? Jadi Al-Quran itu kan pedoman hidup ya, pedoman hmm, hidup, hmm, buku manual kita kalau kata Allah kan, hmm. petunjuk dari Allah ya. Nah, tadi menjawab pertanyaan yang kayak tadi soal di SD, kitab orang Islam apa Al-Quran? Bukan, kalau menurut Allah, Al-Quran itu bukan hanya untuk orang beragama Islam, Hmm, tetapi seluruh manusia. hmm, hmm, Ya, hmm, tidak pernah disebutkan di Al-Quran itu kitab Quran hanya petunjuk bagi satu kelompok agama saja gitu, atau kelompok hmm. agama Islam saja. Itu buat manusia gitu. Nah, coba dibuka tuh ayatnya 45 ayat 20. Oke, surat 45 ayat 20. Iya.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalimatnya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi pedoman hidup bagi manusia. Oke, statement di sini juga ada baso irulinas ya Mas ya. Nas itu kan Linas. manusia gitu ya. Nas itu ya boleh disampaikan sebagai manusia, tetapi nanti kapan kalau kita udah bahas lebih lanjut, itu ada arti yang lebih dalam sebenarnya ya. Oke. Nggak apa-apa, sampai sini kita sebut aja manusia. Oke. Nah, jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Coba dibuka lagi surat 3 ayat 138. Oke, surat 3 ayat 138. Oke. Iya. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, menarik lagi nih. Penerangan bagi seluruh manusia. Bahasa Arabnya gimana? Hadza bayanul linnas. Linnas juga. Bayanul linnas. Nah. Ingat ya, kata-katanya hadza ya. Nanti di episode berikutnya akan saya bahas nih kenapa hadza bukan Al-Quran. Itu kan kata-katanya sebenarnya ini kan. Oh iya. Dikurungin ya. Nggak ada kata-kata Al-Qurannya ya. Di dalam bahasa Arabnya dikatanya ada hadza. Oke. Iya, ini. Tadi juga di 4520 kata-katanya hadza. Ini, ya kan? Oke, ini 45 ayat 20 juga hadza, benar? Ya, hadza. Yes. Jadi diterjemahinnya Al-Quran ini, padahal harusnya ini kan. Hadza itu bahasa Arabnya. Iya. Tapi ya itu Al-Quran. Jadi bahkan ya tadi Al-Quran buat seluruh manusia. Bahkan Al-Quran itu bukan hanya untuk seluruh manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk di seluruh keberadaan. Alam keberadaan ini luas. Ya, jadi disebutnya zikrul lil alamin. Ya, coba dibuka surat 81 ayat 27. Oke, 81 ayat 27. 27 ya. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. In huwa illa zikrul lil alamin. In huwa illa zikrul lil alamin. Jadi untuk seluruh alam, bukan hanya bahkan penduduk di bumi gitu. Nanti kita bahaslah kapan. Oh, itu luas sekali alam keberadaan. Buka lagi surat 38 ayat 87. Oke, ini nantinya banyak banget ya Mas ya, seru banget nih kayaknya nih. Iya, nih. Stay tune aja, stay tune. Stay tune. Kalau nggak bisa dengar, nanti bisa dengar di YouTube. Oke. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ya, in huwa illa zikrul lil alamin. Nah, jadi Al-Quran bukan cuman penduduk manusia aja, bukan cuman penduduk bumi aja. Seluruh alam semesta ini. Makanya nggak ada yang bisa sanggup menulis ayat-ayat Tuhan walaupun dituliskan dengan tinta yang seluas lautan samudra di bumi ini, ditambah lagi seisi itu lagi, nggak sanggup untuk menuliskan. Oke. Surat coba buka lagi surat 68 ayat 52 supaya lengkap. Oke. Wah, ini lebih luas lagi sih, 68 ayat 52 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Lil alamin sih seluruh sebetulnya. Alam, bukan umat. Alam juga alam. Ya. Jadi seluruh alam. Jadi Al-Quran ini luas. Bayangin kalau Al-Quran ini dijadiin cuma satu buku cetak, mampu nggak untuk menampung itu? Oke. Dan di sini juga kalimatnya huwa lagi, Mas. Huwa, in huwa. Ya, wa ma huwa, in huwa illa. Zikrul lil alamin. Itu maksudnya apa? Ya. Oke. Jadi kira-kira petunjuk ini, mindset ini harus kita pasrahkan dulu gitu, supaya kita punya pemikiran yang kebenaran yang langsung yang dari Allah itu yang sebenar-benarnya. Nah, jadi semua itu petunjuknya ada di Al-Quran. Misalnya nih contoh satu misalnya. Binatang itu termasuk penduduk di alam semesta ini di bumi nggak yang mendapat petunjuk Allah? Harusnya iya kan, tadi bicaranya juga seluruhnya kan? Iya. Semua dapat petunjuk dari Allah, yang disebut Al-Quran itu kan. Nah, makanya di Al-Quran disebut lebah pun mendapat petunjuk atau wahyu atau petunjuk ya dari Allah. Iya. Coba dibuka surat 16 ayat 68. Iya, benar. Ini contoh aja. 16 ayat 68 ya. Oke. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang. Oke. Betul. Jadi lebah dalam membuat sarang-sarang itu dia belajar di mana, nggak ada sekolahannya. Nah, dia mendapat petunjuk langsung dari Allah. Lebah aja bisa dapat petunjuk langsung dari Allah gitu. Jadi bukan hanya orang Islam, apalagi hanya orang Islam saja atau manusia aja yang dapat petunjuk.
binatang aja dapat petunjuk semua gitu kira-kira. Nah itu namanya zikrul lil alamin, artinya itu Al-Quran itu ya semua itu. Nah misalnya ada orang, contoh kedua nih ya, misal kedua ada orang menganggap bahwa petunjuk hanya untuk orang Islam saja yang menganggap kelompoknya yang paling benar atau sub kelompoknya yang paling benar. Misalnya syariat saya yang paling benar, syariat lain di luar Al-Quran itu, di luar syariat yang saya lakukan itu salah semua misalnya gitu ya kan, kita kan sangat sering berselisih gara-gara syariat. Ya, betul. Tapi Al-Quran bilang manusia itu diciptakan berbeda-beda syariat gitu. Nah, jadi kita membahas manusia nih ya, misalnya surat 22 ayat 67 gitu. Oke. Surat 22 ayat 67 ya. 67 ya. Oke. 67-nya bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Oke ya. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Dan serulah kepada agama Tuhanmu, sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Iya, jadi syariat itu beda-beda di Al-Quran. Nah, ini kan sumber perselisihan kan. Kalau kita bicara Al-Quran kan, biasanya perselisihannya di sini. Nah, tapi kita memang harus ada di satu syariat yang kita pilih, gitu, kira-kira begitu. Itu di 45 ayat 18 misalnya. Oke, 45 ayat 18. Wah, ini jadi luas banget nih pemahaman tentang Qur'annya, Mas Oni. Jadi lebih apa ya? Nggak memandang hanya sebagai buku gitu misalkan. Iya. Oke, 45-18 ya. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan itu, agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Wah, ini jelas banget nih. Nah, jadi ikut aja satu syariat, tapi jangan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan menimbulkan perselisihan dan perpecahan kan. Hawa nafsu itu biasanya kita jadi berselisih sama orang, ngerasa kita paling benar, orang lain salah. Cara sembahyangnya kita yang paling benar, cara menyembah Allahnya kita yang paling benar, gitu-gitu. Itu Al-Quran menetapkan seperti itu. Semua diciptakan berbeda-beda syariatnya. Gitu. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, lalu kalau kayak tadi Abu bilang bahwa Al-Quran itu kitab agama Islam itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan membenarkan kitab-kitab sebelumnya kan? Betul. Ya kan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan menyalahkan. Jadi artinya Al-Quran itu ya luas, kira-kira begitu. Bukan cuma buku yang ada di situ. Gitu. Misalnya 10 ayat 37 gitu misalnya. Oke, 10 ayat 37 ya, surat 10 ayat 37. Dan ini berlaku berarti sangat universal ya Mas ya? Universal. Nah, kayak nanti kalau kita belajar Al-Quran hakikat itu, kita menjadi universal. Oke. 10 ayat 37, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ya, jadi Al-Quran itu diciptakan atau diturunkan oleh Allah. Nah, nanti kita belajar gimana cara belajarnya ya. Tapi sekarang kita belajar ini dulu, bahwa dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, jadi bukan menyalahkan gitu. Ya kan? Bukan merevisi jadi, juga ya Mas ya? Bukan. Jadi bukan nyalahin gitu ya? Membenarkan. Jadi itu perlu kita ketahui gitu. Jadi ini ada di banyak ayat di Al-Quran kalau mau dibaca, atau ada di beberapa ayat lagi lah. Tapi itu kita coba satu aja dulu ya. Karena mungkin ada sekitar 7 ayat yang membahas bahwa Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oke Mas. Nah, Quran itu juga contoh 4 misalnya untuk semua kelompok agama. Jadi jangan ngerasa bahwa yang masuk surga itu hanya kelompok saya sendiri, bukan kelompok orang lain. Kita nggak tahu kok, semua itu kan milik Allah, gitu, bukan milik kelompok, ya kan? That's it. Sebagai contoh misalnya, saya buka satu ayat deh, surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 92. Tapi itu strong word banget sih, Mas. Itu strong word banget. bukan milik kelompok gitu ya. Itu penting banget tuh untuk kita pahami gitu. Bukan milik kelompok ya. Nah, karena di surat 2 ayat 62 kalimatnya begini, sesungguhnya orang-orang mukmin
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Iya, betul. Nah, itu ayatnya bagus sekali. Coba kita lihat, ya kan? Ya, yes. Itu ada ayat lanjutannya itu di surat 5 ayat 69. Coba dibuka tuh. Oke, 5 ayat 69. Mm-mm. Ini rasanya ayat-ayat yang kita baca hari ini ayat yang tidak populer dibuka gitu ya, Mas ya? Iya. Maksudnya agak jarang gitu dengar-dengar ayat kayak gini gitu. Oke ya, surat 5 ayat 69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yes. Nah, jadi itu juga salah satu hal ya. Itu kan ayat Quran yang jarang dibaca gitu kan. Nah, kita juga merasa, surga itu hanya milik kelompok kita saja gitu. Oh enggak, itu milik, ya surga kan milik Allah, milik kelompok. Ya kan? Ya kalau sekarang menurut Allah gimana gitu. Jangan diklaim. Jangan menurut kita, gitu ya. Jangan diklaim. Monopoli. Di monopoli. Ya kan? Nah, jadi misalnya tuh Al-Baqarah surat 2 ayat 94 misalnya. Wah, seru banget nih, Mas. Ini episode pertama udah mind blowing banget, Mas. Episode pertamanya nonjok gitu lah, jeleb-jeleb. Oke, katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Wah, ini strong word juga nih. Nah, jadi buktikan sendiri gitu kira-kira. Kalau memang surga itu hanya milik kelompokmu, bukan milik kelompok orang lain, ya kamu nanti mati aja, buktiin sendiri bahwa ternyata itu bukan punya kamu, itu punya Allah. Yes. Ya Allah maunya gimana? Nah, kita mesti tahu. Nah, jadi kehendak Tuhan gimana, kehendak Allah gimana, bukan kehendak kita. Nah, jadi ketika kita baca Quran itu kita perlu pakai perspektif seperti ini dalam membacanya, bahwa Al-Quran itu untuk semua. Bukan cuma untuk manusia, untuk semua alam semesta gitu. Bersifat universal, tidak untuk kelompok tertentu aja, ya kan? Nah, hanya dengan sikap inilah maka kita itu bisa menjadi makhluk Allah yang bisa bersikap rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat, menyebarkan kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Ya, nanti kita belajar bagaimana cara menjadi alat Allah bagi alam semesta tanpa melihat perbedaan apapun, ya, termasuk misalnya perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Kita jadi alat buat semuanya. Ya, kita memang ada di satu kelompok agama, misalnya saya kelompoknya agama Islam, saya punya syariat, tapi saya bisa dong jadi alat buat semuanya. Semua makhluk yang beda-beda agama dan keyakinan. Nah, itulah cara membaca Quran yang benar. Itu yang perlu disampaikan sehingga kita ini menjadi merubah mindset kita. Nah, jadi saya kalau boleh saya recap ya diskusi singkat ini. Oke. Satu, kalau kita lihat saya baru mau nanya apa sih kesimpulannya tuh gimana gitu. Silakan, Mas. Nah, betul. Nanti Kang Abu boleh nyimpulin juga, tapi ini menurut saya ini ada 2 poin penting ya. Jadi pertama itu Al-Quran itu bukan sekedar apa yang ada di satu buku itu, tapi luas gitu. Dan kayak tadi saya bilang, ini kan buku manual buat seluruh alam semesta, bukan cuma buat manusia. Jadi nanti kita belajar di mana di episode berikutnya ya. Di manakah Al-Quran berada itu? Kalau itu bukunya misalnya yang fisik kita udah tahu, yang non fisik itu kayak gimana? Lalu kita bedah lagi bagaimana nanti kita bisa mengakses Al-Quran yang non fisik itu. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau satu buku itu bisa menjawab, kalau itu harus fisik, maka mungkin kita kemana-mana harus bawa perpustakaan yang sangat besar gitu kira-kira. Oke, Mas. Oke, so mungkin tadi yang kedua adalah ternyata Al-Quran itu bukan buat punya satu kelompok, tapi adalah itu yang saya mau ingetin tadi. Gimana? Ya. Oke. What do you feel? How do you feel?
Oke. kalau misalnya uh, informasinya seperti ini. Tanpa persepsi ya, coba pasrahkan semua apa yang udah konsep-konsep yang udah dipelajarin sebelumnya. Oke, mungkin yang aku rasakan bahwa ini pertama Mas, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dari semenjak lama bahwa masa sih petunjuk itu hanya sesimpel buku gitu misalnya. Itu pernah kepikiran seperti itu. Dan menariknya adalah masa sih ini hanya diperuntukkan untuk satu kelompok, untuk satu ya maksudnya hanya satu kotak kelompok ini, tapi sementara dikalimatkan bahwa ini adalah kitab yang paling sempurna gitu Mas. Nah, so penjelasan Mas Sony singkat, padat, jelek ini pada hari ini merubah paradigm. Saya pribadi merubah paradigm sangat luar biasa dan mungkin yang hadir di sini 150 orang di sini juga mungkin mendapatkan sesuatu yang lebih luas gitu dan tadi Mas Sony bicara bahwa segala sesuatu itu dinamis gitu ya. Segala sesuatu itu kebenaran itu dinamis. Maka kenapa kita harus selalu bisa mau untuk tetap dalam di beginner mode, untuk tetap belajar karena by the way belajar itu secara pengertian adalah mempersiapkan diri untuk menerima informasi baru gitu. Nah, so satu Yeah. sisi ini informasi baru yang sangat luar biasa, Mas Sony. Satu informasinya untuk knowledge saya, tapi yang kedua mencerahkan di dalam hati saya gitu. Jadi saya lebih confirm bahwa that's it. Quran hadza basairu linnas untuk manusia bahwa ini lagi tidak berbicara untuk satu kelompok nih gitu. Tapi ini berbicara tentang universal things gitu. Itu sih Mas, itu yang enlighten me, yang membuat saya jadi lebih mengerti bahwa bahwa nanti kaitannya mungkin saya langsung keluar dan ingat bahwa ada statement wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin gitu. How come kita akan bisa menjadi manusia yang universal? How come kita akan bisa melayani universal kalau bukunya nggak universal gitu? Kalau manual booknya nggak universal gitu, how come gitu? Intinya kurang lebih begitu, Mas. Kalau pandangan. Nah, jadi nanti kapan-kapan kita bahas membuka Quran yang sejati, yang non fisik ini, artinya membuka akses kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Karena rahmatnya nanti turunnya dari Quran yang juga zikrul lil alamin. Oke. Wah, ini Mas Sony kalau dihitung-hitung tadi nanti aja udah ada 8, Mas. Oh, 8. Oh, nanti dicatat ya, supaya saya nggak lupa. nanti aja. Oke, Mas Sony, pembicaraannya luar biasa sekali untuk episode perdana ini. Mudah-mudahan membuat paradigm lebih luas gitu, lebih mengayakan lagi kesadaran kita bahwa kita harus rethinking. Karena kan ada satu yang mengatakan bahwa buta huruf di abad 20-21 itu bukan nggak bisa nulis gitu, bukan nggak bisa baca dan tulis gitu. Tapi buta huruf di abad 20-21 itu adalah orang yang tidak mau relearn, gitulah kira-kira. Orang yang tidak mau belajar ulang. Dan yang paling penting untuk mau belajar ulang adalah jadikanlah diri selalu dalam beginner mode gitu. Jadikanlah diri selalu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Karena sekali lagi yang perlu kita ingat bahwa manusia itu lebih banyak nggak taunya daripada taunya. Jadi yuk kita memilih untuk mengosongkan gelas daripada sudah merasa tahu dan kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru. Gitulah kira-kira Mas. Oke, closing statement Mas Sony silakan sebelum saya tutup acara ini. Nah, jadi gitu, itu suatu hal yang sangat, sikap yang sangat penting bahwa ketika kita belajar Al-Quran itu, kita harus memasrahkan semua konsep, semua batasan, semua yang sudah kita pelajari, semua yang sudah kita ketahui sebelumnya, karena nanti pengajarannya itu, hakikat itu turun langsung dari Allah. Nah, kalau turun langsung dari Allah, itu berarti dari sisi perspektifnya Allah terhadap kita, gitu kan kira-kira. Nah, jadi pasti ujung-ujungnya kita menjadi manusia yang lebih universal. Nah, tadi kita sudah membahas dari awal aja bahwa banyak kayak Abu tadi buka dengan sangat bagus waktu SD atau itu diajarinnya seperti itu ya. Tapi masa kita sekolah mau SD terus ya kan? Ya kita naiklah pemahamannya gitu kan. Masa sekolah mau TK terus. Jadi naik pemahamannya. Jadi lebih dalam lagi. Nah, ini satu mindset yang sangat penting. Makanya kita bukanya episode pertama ini dengan topik yang seperti ini. Nah, sekali lagi ini bukan buat disepakati, jadi saya nggak pernah memaksa. Silakan Bapak Ibu sekalian renungkan dengan hatinya, benar nggak dengan saya apa yang kita bahas. Jadi kita nggak menganggap kita yang paling benar. Ini hanya melempar wacana aja supaya
Bapak Ibu sekalian tentukan di hatinya masing-masing. Kira-kira. Oke, thank you Mas. Terima kasih. Jadi sekali lagi mengingatkan bahwa kita tuh bukan berbicara yang paling benar, menggurui, mentausiahi, no, tapi kita memberikan warna gitu ya, memberikan sesuatu bahan pemikiran untuk direnungkan, bukan untuk dicari benar atau salahnya, tapi untuk direnungkan untuk mendapatkan kesadaran yang lebih baik gitu. Oke, mungkin saya akan menutup dengan satu statement begini. Siapapun yang lahir di semesta ini adalah pilihan. Bahwa Allah, Tuhan sudah memilih kita gitu. Yang namanya manusia datang ke bumi itu untuk belajar. Maka kalau kita berbicara belajar, siapapun yang hadir ke muka bumi ini lagi dalam proses pembelajaran. Maka setiap jam adalah jam pelajaran, setiap apapun waktu adalah waktu belajar, tempat dimanapun adalah tempat untuk belajar, dan siapapun yang hadir adalah memberikan pelajaran untuk kita. So, pesannya sederhana. Kalau manusia adalah pembelajar, manusia adalah belajar, Allah sendirilah yang akan menjadi gurunya. Jadi kalau kita mau berbicara bahwa Allah adalah sang guru, manusia adalah muridnya. Dan yang paling penting adalah sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Itu yang paling penting. Gitu ya, kira-kira. Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode 1 Inner Heart Talk kita. Inner Heart Talk kita yang episode perdana kita disaksikan sama 154 partisipan Zoom loh, Mas. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Alhamdulillah, ini luar biasa nih, 155 bahkan kita berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap ikuti kita, di subscribe aja Inner Heart Talk begitu. Nanti kita akan bikin the next episode yang mudah-mudahan selalu bisa menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inner Heart Talk, bertumbuh bersama, membuka hati. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Oke, great talk.